Sedana Sadana Sebati Basudara Sekali Jilani Mawadani Syafi'an Nabi Maliki Ambani Nami Rafi Jamin Bukala Hadisin Al-Qura wal Mufassirin Bima Sa'adillah Lama Wali Biha Sayyidina Mahdi Rahman Isa Wakil Kedama Man Wali Wali Surya Mulai Jumain Jumaila Arwahi Walitina Mahatina Wajadadina Masyaina Wajamil Muslimina Muslimat Allah Yaghfiru lahum wa yarhamhum bi darajati min jannah wa yanfa'una bi asrari manwalihim wa ulumihim barakatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasilin al-imamil walibi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ya di 38 itu. Wasariqatu wa huwa azuma lil ghairi ala wajhil khafa'i wasairul muamalatil muharramati kal wasabi wa huwa azuma lil mutaqawwimin muhtaramin bila izni sahibihi bila khafiyatin wan nahbu wa azuma lil ghairi bil quwwati wal ghalabah wa kal qadli ay qadlin nafsi al muharramati amdan aw sibru amdin bi mubasyaratin aw bisatin ka khafril bikri udwanan masalan wa darbu li muslimin aw zimiyin bi ghairi haqqin ay bi ghairi masbugin sariyin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jarada zahra muslimin ay urahu min siyabihi liyadribahu wa fa'ala bi ghairi haqqin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanu. Wa ruwiya aidan zahrul muslim hima illa bihaqqi wa ruya la yaqifanna ahadukum mauqifan yudrabu fihi rajulun zulman fa inna la'nata tanzilu ala man hadarahu hina lam yadfa'u anhu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man daraba sautan zulman uqtussa minhu yaumal qiyamah. Lanjutan bacaan kita masih membicarakan masalah maksiat ya, maksiat tangan nih kita ya, kemarin di bawah sana. Wa ma'asil yadi kata bil kaili wal wasni ya, siat tangan yaitu dengan ya mentatbib dan dia mentatbib mengurangin ya bil kaili wal wasni dalam ukuran dan timbangan gitu. Itu termasuk kerjaan tangan ya. Nah itu ya ya mengurangin ukuran, mengurangin timbangan itu berarti dosa ya. Kita nah kemudian juga termasuk ya kena hasil ya tangan yaitu khianat ya itu tidak ya apa tuh ya tidak amanah ya, jadi mengurangi curang di dalam ya titipan apa semua gitu. Nah kemudian berikutnya wasariqatu ya termasuk daripada maksiat tangan yaitu mencuri ya, syarikah ya mencuri gitu. Apa itu yang dikatakan mencuri? Wa huwa akhdhu malil ghairi ala wajhil khafa'i, yaitu yang dikatakan mencuri yaitu mengambil harta orang lain atas jalan diam-diam gitu ya. Jadi ngambil tuh harta orang ya, kita ngambilnya diam-diam, itu namanya mencuri ya, itu nyolong lah kita. Nah itu kerjaan tangan ya, haramnya nggak boleh kita ya apa. Nah wasairil
ya wasairul muamalatil muharramah, dan seluruh ya muamalah yang diharamkan nggak boleh ya tangan kita ngerjain ya gitu. Seperti apa? Kalau ghasab yaitu merampas, ghasab ya nguasain. Yang dikatakan ghasab wa huwa akhdhu malin ya mutaqawwimin muhtaramin ya bila izni sahibihi bila khafiyatin. Jadi yang dikatakan ghasab merampas yaitu mengambil harta ya gitu ya, mutaqawwimin harta yang dikuasain seseorang, muhtaramin yang ya ada yang terhormat ya, artinya yang ada nilainya gitu ya, bila izni sahibihi tanpa izin pemiliknya ya, bila khafiyatin tapi ngambilnya juga enggak diam-diam, itu namanya ngerampas ya. Jadi kita ngambil tuh harta yang orang lain yang harta itu ada nilainya gitu ya, muhtaram ya, dihormatin, artinya ada nilainya tanpa izin si pemilik gitu ya. Gitu ya, bila khafiyatin tapi ngambilnya bukan dengan jalan diam-diam gitu ya. Kalau tadi mencuri kan diam-diam ngambilnya ya, orang nggak tahu ngambil diam-diam. Nah ya, kali ini yang namanya ghasab itu jadi nguasain harta orang tuh gitu ya. Dalam definisi yang lain dikatakan tuh ghasab itu istilah ala milkil ghair gitu ya, yang lebih singkat tuh gitu ya, gitu ya. Yang namanya ghasab tuh istilah ala milkil ghair, menguasain milik orang lain ya. Orang punya barang, punya apa, kita kuasain gitu ya. Nah itu termasuk ghasab gitu ya. Ini ada sendal orang ya, kita pakai aja, kita naruh ya tanpa izin, tanpa apa pakai, itu namanya ghasab gitu ya. Nah tuh gitu ya, apa aja tuh ya gitu ya, di apa kendaraan orang tanpa apa dudukin aja, kuasain gitu. Apalagi orang baru cuci ya. Ya, orang baru cuci motornya, mobilnya, kita nangkring aja di atasnya enak gitu, itu namanya ghasab juga ya. Karena itu nguasain, kita duduk di situ ya tanpa izin, tanpa ya permisi gitu ya, dudukin, itu nguasain apa aja gitu ya. Jadi nguasain hak milik orang lain itu disebutnya ghasab itu ya. Nah sehingga di masjid aja gitu juga ya gitu ya, di masjid tuh ya kita tuh dia nguasain tuh tempat gitu ya, nggak boleh ya. Ini kalau di masjid tuh nggak boleh pakai ngirim apa tuh, ngirim sejadah iya gitu. Coba lu jalan nanti gue ngirim nih, tiba-tiba taruhin sini ya di pojokan atau di biasa, nggak boleh ya gitu ya. Karena itu udah nguasain. Ntar kalau orang yang udah orang ini kan belum datang, dia datang bakal kayak Jumat dah gitu ya, dia datang udah dekat azan, tinggal 10 menit azan baru datang ya gitu. Nah cep udah datang dari jam 11 umpama gitu ya, gelarin sono. Nah orang datang udah tinggal 5 menit gitu. Nah ada orang mau apa dia datang mau turun situ kan nggak bisa. Nah, gitu tuh jadi nguasain. Kalau masjid kan nggak boleh kuasain seseorang, bebas ya, siapa yang datang duluan ya dia yang berhak ya, di mana aja kan gitu ya. Jadi nggak boleh gitu, wah ini tempat gue nih, nggak bisa apa, nggak boleh di ya gitu, nggak boleh ditempatin kagak gitu ya, tetap tuh ya. Nah begitu ya, ini jadi nggak boleh tuh ya. Atau juga kita duduknya tuh ya gede gitu ya, masa ini bini kan duduk kan biasa gini, kan gitu gini ya. Nah ya gitu berdua sama teman kita gitu, biar nggak gerah katanya Ustaz. Biar nggak gerah. Iya, ngawin gitu ya kan gitu gini gitu. Nah teman kita sih ini kan rata-rata bukan satu orang lagi. Nah itu ya. Nah itu dia namanya ya, nah istilah gitu ya, nguasain gitu. Tuh ghasab juga nggak boleh. Jadi ghasab banyak ya, kali ngambil tanah, ngambil ngerampas itu bukan ya. Jadi nguasain, ambil apaan aja tuh milik orang lain gitu ya. Nah kalau masjid kan ya itu kita umum kan, masjid musola umum ya, nggak boleh nggak nguasain kan, itu nggak boleh juga kita ya kuasain gitu ya. Karena itu umum, siapa aja yang boleh di situ gitu ya. Nah itu yang dikatakan ghasab gitu ya. Gitu ya. Nah, jumalin mutawin. Wa nahbu, kalau yang namanya nahbun tuh rampas. Ghasab tadi ngerampas juga. Kalau nahbun tuh ngerampas, tapi cara terang-terangan nih.
Wa huwa akhdhu malil ghairi bil quwwati wal ghalabah, yaitu mengambil harta orang lain dengan kekuatan, ya. Jadi kita nguasain gitu dengan kekuatan kita tuh kita ambil harta orang lain, itu rampas juga kan? Apa saya begal apa namanya dah, ya kan gitu istilahnya, ya gitu. Kalau tadi kan kosong kan ngerampas nguasain kan nggak cara kekuatan, ya. Jadi kita main kuasain aja kalau kosong. Nah kalau ini ya main apa tuh? Jadi orang itu ya kayak gitu begal kan, ya. Garong gitu. Lalu kan ada garong, ya ada maling, ada garong, ada rampok. Sama juga. Iya juga sih gitu ya. Nah kalau maling tadi kan diam-diam. Nah kalau rampok kan ya kan dulu ada rampok, ada garong ya yang pakai notok pintu gitu kan. Ya, gitu ya. Nah dia itu nabun namanya, dia ngerampas juga tapi dengan ya kekuatan dah gitu ya. Gitu. Jadi kalau makasih ya, diambil langsung gitu ya. Itu sama juga tuh ya, itu termasuk daripada maksiat gitu ya. Nah, tangan wakal qatli, dan juga seperti membunuh ya, itu kerjaan tangan ya, membunuh tuh gitu ya. Ai qatlun nafsil muharramah, artinya membunuh jiwa yang dilarang, yang dihormatin. Artinya tuh dia bunuh orang yang dihormatin ya, seperti orang Islam kan gitu. Nah kalau orang kafir yang boleh gitu, kafir ya. Nah, kafir harbi, tapi kalau kafir zimmi nggak boleh juga gitu ya. Atau juga kita membunuh karena ada kisos, nah itu boleh gitu, nggak haram ya. Orang umpama dia tuh kan ya zina muhsan, nah ya di apa tuh dirajam, ditumpukin sampai mati, nah itu nggak dosa gitu kan gitu ya. Nah itu membunuh ya, jadi muharramah. Amdan sengaja bunuhnya langsung ke orang, diapain gitu, pokoknya mati gitu ya. Au sibu amdin, atau kayak disengaja tapi nggak disengaja, ya nggak disengaja tuh ya, bimuslah syaratin dengan langsung ya. Sibu amdin tuh seperti orang kita gebuk pakai sapu mati, ya kan nggak apa tuh ya, nggak ukuran. Nggak adat ya. Iya kan gitu. Masa kita orang kita sebelah pakai sapu mati. Itu kan sibu amdin. Jadi kayak sengaja, kayak apa? Sengaja kan. Sengaja kita tapi tusuk kan pakai pisau kayak apa kan, memang itu sengaja. Nah ini pakai sapu. Gitu, iya dimasuk itu, nah mati dia gitu ya. Atau orang ketabrak sepeda gitu. Ya kalau motor sih kali mati pantas kan, tabrak motor, nah sepeda senggol jatuh busrak mati. Itu kan sibu amdin jadinya ya. Nah gitu ya, dalam pembunuhan tuh gitu. Jadi ada amdan, ada sibu amdin gitu ya. Ada khotok ya, ada lagi khotok kesalahan. Kalau kesalahan tuh ya kita sangka ya bukannya orang, tahu-tahu orang gitu, yaitu khotok namanya. Nah itu semua ada hukumannya semua tuh ya, ada diat dendanya gitu ya. Nah itu ya dalam ya pembunuhan ini. Muharramah amdan au sibamdin bimusa syaratin, dengan langsung tuh. Au bisatin, atau juga nggak langsung tapi ada persyaratannya. Syaratnya apa? Ya kakafril bikri, seperti gali lubang. Ya kita bikin lubang nih gitu supaya orang jatuh situ. Nah jatuh di situ orang itu mati kan gitu ya. Sebab dijatuh di situ dimati. Nah itu jadi sama juga membunuhnya mubasyarah ya, sibu amdin, kayak sengaja nggak sengaja tapi kayak sengaja gitu, bikin lubang atau kita bikin kalah-kalahan gitu ya. Apaan tuh orang kesandung jatuh ya mati gitu ya. Nah itu ya. Nah itu ya termasuk maksiat gitu ya. Nah udwanan ya, karena ya satu ke apa ke permusuhan gitu ya, atau juga karena suatu ya ya kemarahan gitu. Wadarbu li muslimin zimmi au zimmiin, dan memukul tuh orang muslim atau orang kafir zimmi, kita pukul ya itu bighairi hakin, yang enggak haknya ya, dia nggak salah nggak apa kita pukul aja tuh orang gitu. Nah itu dosa ya, tangan kita nih. Bighairi musawwigin syar'iyyin, bukan dengan jalan ya syara, artinya nggak ada izin syara nggak perlu perintahin tuh orang kita seblet gitu pukul gitu ya.
Nah itu termasuk ya dosa itu ya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man jarada zahra muslimin ura'ai urahun arahun min siyabihi liyadribahu wa ta'ala bi ghairi haqqin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanu. Ya, siapa orang yang membuka mengosongin punggung seorang muslim, ai urahu, artinya dia buka ditelanjangin. Ya, orang bajunya kita buka gitu ya. Nah, ya kita buka tuh siabi bajunya, dia dari bahu, kemudian kita pukul orang itu. Ya, kita sebelah kita pukul. Bapak ala bi ghairi haqqin, dan dia berbuat seperti itu tanpa ada hak. Ya, enggak ada kesalahan apa, ya. Nah, laki Allah wa huwa alaihi ghadbanu, dia tuh orang itu bakal berjumpa kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Ya, Allah murka kepada orang itu, ya. Jadi kalau tuh orang ya kita bukain bajunya, ditelanjangin, kita sebletin, nggak ada kesalahan, nah itu bagi dia berarti dia itu bakal ya dimurkai Allah di hari kiamat, gitu ya. Nah, itu ya. Waruya aidan, diriwayatkan juga dalam hadis, zahrul muslimi ya hima ya illa bihaqqihi, ya punggungnya orang muslim itu adalah suatu larangan, ya yang nggak boleh ya kita ya sakitin ya hima kita ya ya illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya gitu ya. Ya kecuali dengan hak ya. Kalau emang tuh ada kesalahan, ada kezaliman ya boleh ya gitu. Tapi kalau kagak nggak boleh ya gitu ya. Kita ya sakitin tuh kita ya karena ini doang kita nanti dikisos ya di hari kiamat tuh. Orang yang ya nyakitin ya bakal dikisos di situ ya. Hanya pernah Rasulullah tuh di akhir hayatnya kan ya, akhir hayatnya kan lagi Rasulullah mau dekat meninggal kan gitu ya. Nah itu Rasulullah bilang, siapa yang punya hak ya pada saya silakan tuntut gitu ya, gitu ya, silakan tuntut gitu sama saya gitu ya, sebelum saya meninggal nih gitu ya. Jangan sampai nanti ya dituntut di sana di akhirat ya, biar di sinilah ya gitu. Akhirnya ada tuh seorang ya seorang Arab tuh ya nunjuk saya Rasulullah, ada hak Rasulullah sama saya gitu ya. Nah gitu kan. Nah sahabat-sahabat yang lain kan ya bingung ya. Nah Nabi dalam keadaan lagi sakit gitu ya gitu ya. Nah dia Rasul panggil sini ya, tuntut sama saya itu dapat ya. Nah tua Arab itu bilang ya, dulu Rasulullah pernah sebeletin saya pecut ya, gitu. Ya sebeletin gitu. Sekarang Rasulullah kan silakan saya gitu. Ini hambat kan dulu, gua aja dah, jangan pakai Rasulullah, Rasulullah kan gitu ya. Dan Umar katanya ya mau gantiin, agak emang Rasulullah gitu. Rasulullah kata biarin ya, biar gitu. Nah ya silakan ya. Akhirnya tuh orang itu, saya nggak mau ya Rasulullah pakai baju buka. Saya waktu dulu ya Rasulullah sama sebelah saya tuh saya dalam keadaan saya buka, nggak pakai baju ya gitu. Wah, sahabat kan bikin bikin panas. Ngajar banget. Ngajar orang ini, nonton Rasulullah lagi sakit gitu. Dia buka baju Rasulullah. Ya. Nah, akhirnya tuh ya orang Arab ya bukannya dia sebelah tuh Rasulullah, akhirnya apa? Dipeluk tuh Rasulullah gitu ya cerdik dia ya. Kenapa dipeluk Rasulullah? Artinya kenapa? Saya pengen badan saya ya dia menempel dengan badannya Rasulullah ya. Nah, siapa orang yang badannya nempel dengan badan Rasulullah, dia nggak akan tersentuh dengan api neraka. Oh ya, cerdik dia gitu. Dipeluk oleh Rasulullah gitu ya. Nah ya, awalnya tuh ya. Nah ya, jadi nggak bukannya dibalas dengan apa? Ya dengan pukulan ya, dengan gitu. Tapi ya, diambil kesempatan manfaat gitu ya. Nah artinya, ya jadi Rasulullah bilang zahrul mu'min kima illa bihaqqin ya gitu ya. Punggungnya orang muslim itu adalah satu larangan ya, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya.
Waruya diriwayatkan juga la yaqifanna ahadukum mauqifan yudrabu fihi rajulun zulman fa inna la'nata tanzilu ala man hadarahu hina lam yadfa'u anhu. Gitu ya. Dalam riwayat yang lain ya Rasulullah bersabda gitu, la yaqifanna ahadukum mauqifan, jangan diam salah seorang kamu di satu tempat yudrabu bihi rajulun zulman, yang ada orang itu dipukulin ya tanpa ada kezaliman. Orang itu dipukulin karena dia nggak zalim, dipukulin. Itu jangan diri situ, jangan ada di situ ngeliatin tuh orang lagi dipukulin gitu ya, salahnya apaan nggak tahu kan gitu ya. Nah itu jangan nonton di situ, jangan lihat gitu ya. Rasulullah nggak kasih tuh yang berarti zulman. Fa inna la'nata tanzilu, karena laknat Allah itu akan turun ala man hadarahu hina lam yadfa'u anhu, kepada orang yang hadir di situ ketika dia itu enggak menolaknya, artinya enggak mencegahnya. Ya, kita hadir situ, kita enggak cegah tuh ya. Itu Allah turunin laknat gitu ya. Oh, ya, jadi nggak boleh tuh lihat ada orang yang ya lagi dipukulin nggak ketahuan kezalimannya. Nah ya kita nonton, kita lihat, jangan ya. Rasulullah larang tuh kita ya. Nah itu ya. Nah gitu ya, gitu ya. Anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis riwayat dari Rasulullah SAW, man daraba sautan zulman uqtussa minhu yaumal qiyamah. Siapa orang yang memukul orang lain tuh dengan ya pecut ya, nah gitu ya, dengan pecut tuh kita seblet ya, zulman karena kezaliman, uqtussa minhu yaumal qiyamah, dia bakal dikisos nanti di hari kiamat ya. Di hari kiamat orang itu bakal dikisos karena kita pernah mukul orang tanpa ada kezaliman itu ya. Nah itu ya jangan ya mukul gitu ya. Nah ya itu, karena nanti itu hak manusia, hakul adami di hari kiamat Allah tidak akan menghapus ya sebelum ya kita nih manusia maafinnya gitu ya. Hakul adami itu hak manusia ya. Jadi kalau kita punya nyakitin tuh orang, nyakitin binatang apa semua tuh, nanti giliran di hari kiamat kita dihisab sama Allah. Nah itu Allah panggilin tuh siapa orang yang mempunyai ya hak sama orang ini, silakan nuntut ya, sehingga datang tuh nanti binatang-binatang apa semua gitu nuntut gitu ya. Itu umpama nanti apaan tuh yang kita ini binatang ya yang kita sakitin ya, burung kita gampanin kan gitu ya. Nah nanti dia nuntut gitu ya, kan gitu ya. Atau apa lagi, kucing atau apa semua tuh ya, nyangka apa tuh ya, nggak salah. Iya, kita sebeletin, kita apain gitu ya. Nah dia nuntut tuh ya, sehingga tuh bukan manusia aja, binatang sama binatang aja. Nanti binatang yang punya tanduk sama yang nggak punya tanduk, di sini yang punya tanduk dirudukin tuh yang nggak punya tanduk. Nanti Allah balik, yang nggak punya tanduk, yang punya tanduk enggak, suruh suruh tandukin gitu ya. Itu jadi sebelumnya tuh Allah bilang tuh ya, binatang itu kuno tuh rawa tuh ya, jadi abu. Nah itu dikisas dulu binatang, nanti binatang yang buas, yang apa ya, yang nggak buas tuh yang nyakitin itu dituntut semua ya. Nah begitu juga kepada kita nih manusia gitu ya, itu haknya gitu. Allah nggak akan hapus lebih dulu tuh hak itu ya. Nah sebelum ada tuntutan. Kalau binatang ke manusia Ya sama juga. Iya. Ya kayak ular nyate kita gitu. Iya, ular nyate kita. Dan nanti tuh kita juga ini ya nuntut juga gitu ya. Nyantek lagi. Gitu ya. Nah, apa yang ada tuh ya. Nah, ya sebelum mereka tuh dijadikan tuh tanah, debu. Nah, mereka juga dikisos dulu tuh, habisin semua gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ya gitu, man daraba sautan zulman uqtussa minhu yaumal qiyamah. Nah, wa mimma zukira, apa yang tersebut di atas, anna Kisra akhaza mu'addiban liwaladihi yu'allimuhu wa yu'addibuhu ya. Nah di sini ada cerita, di sini diriwayatkan bahwa ada suatu kaisar ya, Kisra kaisar tuh ya, akhaza mu'addiban ya,
gitu, dia itu menyeksa tuh pendidiknya gitu, liwaladihi ya pada anaknya gitu ya. Nah, yu'allimuhu wa yu'addibuhu, yang dia tuh untuk ngajarin dan mendidiknya gitu ya. Jadi ya ada seorang kaisar nih ya, dibawa tuh kepada guru ya untuk dididik anaknya kan gitu ya. Nah, untuk diajarin ya. Nah, maka seorang guru itu ya menyeksa tuh, menyakitin anak itu gitu. Falamma balaghal waladu al-ghayat bil fadli wal adabi ya, tatkala sampai itu anak ya gitu tadi yang dididik tuh sampai batas dapat keutamaan gitu ya, bil fadli artinya dia dapat keutamaan, kemuliaan besar, wal adab dan punya adab. Istahdarahul mu'addib yauman, maka dia itu panggil tuh ya pendidik dia suatu hari, wadarabahu darban wajian, dan dia pukulin dengan ya pukulan yang menyakiti, min ghairi jirmin ya atau jaromin, tanpa ada kesalahan ya. Jaromin itu zulman ya, wala sababin, dan juga nggak ada sebab gitu ya. Ya, jadi paha qadal waladu alal muallim, maka tuh anak dendam ya kepada guru ya. Jadi anak nih anak raja gitu ya, anak raja ya, kalau kita di sekolahin, di santrenin dah gitu ya untuk dididik adab. Nah, gurunya tuh ya, nah, anak itu ya dia apa ya, disetrap, dia apa, diseblet, diapain gitu ya. Nah, jadi sakitin dah ya sama guru kan gitu. Nah, kemudian tuh ya, nah begitu tuh anak udah gede gitu ya, kan dirasa apa tuh, ingat bahwa dia waktu sekolah dulu ya dijewerin dulu dia. Nggak hafal kan gitu ya. Terus sih ada kesalahan karena nggak hafal kan gitu ya, nggak hafal ya, suruh bikin PR nggak bikin, nah disetrap ya terus sih ada kesalahan. Kalau ini nggak ada kesalahan nih, tahu tuh anak ngirit sablet dihapus kan gitu ya. Nah itu kan anak akhirnya kan dendam tuh sama gurunya, gua nggak salah nggak apa kok, gua disetrap apa sih, apain ini, apaan salahan gua dibuk gitu ya. Nah gitu ya. Nah, paha kadal waladu ala mu'alim ila an kabura, sampai tuh anak besar ya, anak tuh gede dewasa, dia dendam tuh. Wa mata abuhu, kemudian bapaknya tuh si kaisar tuh, bapak anak tuh ya, si kaisar tadi meninggal ya gitu. Fatawal lal maliku ya ba'dahu, maka dia tawal lal malika ba'dahu, maka anak itu menguasai kerajaan ya, karena abahnya meninggal kan turun, nggak ada anaknya gitu ya. Nah gitu, sekarang dia begitu abahnya meninggal, nah dia kan jadi raja tuh. Nah tuh anak itu dulu waktu dia kecil di sekolah digebukin sama gurunya gitu. Nah sekarang dia udah jadi raja kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah, pastah darul mu'allima, maka dipanggil tuh gurunya yang nyebeletin dia dulu waktu di sekolah, di SD, di madrasah kan gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, dipanggil tuh. Waqala ya, kata nih anak nih ya yang udah jadi raja tuh, ma hamaluka ala andarabatani fi yaumin kaza darban wadian min ghairi jirmin wala sababin. Katanya anak nih yang udah jadi raja tuh, panggil tuh gurunya, ma hamaluka, apa yang membawa kamu, yang mendorong kamu untuk membukul saya di hari anu dengan pukulan yang menyakiti ya, tanpa ada kesalahan dan penyebab gitu. Nggak salah nggak apa, saya dipukul, apaan tuh ya yang dorong kamu tuh ya bikin ya saya dipukul gitu ya, kata tuh anak tuh ya yang udah jadi ya raja tuh. Nah gitu ya, gurunya dipanggil tuh gitu ya. Nah dorban wajian ya, coba nih. Faqala mu'allimu, kata mu'allim guru nih, qala ya gitu ya gitu ya. Qala ya,
kawin malim iklam ayyuhal maliku, tawilah olehmu wahai raja, ya, annaka lamma balagatal ghayata fil fadli wal adabi alimtu annaka tanalal malika ba'da abika. Kata guru, tahuilah olehmu wahai raja bahwa kamu nanti kalau kamu nih udah sampai batas ya gitu dalam kemuliaan dan pendidikan, ya, alim tu annaka tanalal malika, bahwa saya tahu bahwa kamu bakal menjadi raja gitu ya, kata guru nih gitu ya. Gitu, kamu bakal jadi raja ba'da abika, sesudah bapak kamu. Fa'aradtu an uzikaka ta'mad darbi wa alamad zulmi hatta la tadlima ahadan. Kata guru, maka saya menginginkan kepada kamu supaya kamu merasain rasanya pukulan, ya, gimana sakitnya itu dipukul, ya, wa alamad zulmi, dan rasa sakitnya kezaliman, hatta la tadlima ahadan, ya, sehingga kamu enggak berbuat zalim kepada seseorang. Ya, ini guru ya bilang tuh. Nah, gitu ya. Jadi guru tuh dulu jadi tuh ditahu nih anak raja, ya, gitu. Ini dia bakal jadi raja, ya, karena nggak ada lagi yang bakal gantiin dia. Nah, kayak guru kan didik dia, nggak salah, nggak apa, dipukul, dikebukin, gitu. Nah, begitu abahnya mati, dia jadi raja nih, si anak kan merasa dulu gue dipukulin, dikebukin, gue salah ngapa. Nah, akhirnya kan dipanggil tuh guru, ya, itu tanya, ngapa kok saya dulu kok digebuk, nggak salah ngapa. Nah, jawabnya guru ngapa, ya. Nah, saya sengaja tuh berbuat seperti ini, ya, karena saya tahu bahwa kamu bakal jadi raja, supaya kamu biar bisa ngerasain bagaimana rasanya digebuk orang, ya, bagaimana kalau menzalimin orang rasanya tuh gitu. Jadi kayak guru tuh tujuannya ke sono, ya, supaya dia jangan sampai nanti dia datang-datang kan dia udah jadi raja, kan bisa aja kan kuasaan dia, ya, orang disakitin, dizalimin. Nah, hanya sebelumnya dia biar udah ngerasain duluan, gua dulu disakitin, dipukul sakit banget, ya, gua gak bakal nyakitin orang, ya, gua dizalimin, ya, nah gua gak bakal zalimin. Nah, itulah ya guru tuh, ya, gitu ya. Nah, ya, jadi saya tuh berbuat itu supaya kamu, ya, merasakan tuh bagaimana tuh, ya, gitu, ta'mad darbi wa alamat zulmi, rasanya pukulan dan sakitnya kezaliman, hatta la tazlima ahadan, sehingga kamu nggak bakal berbuat zalim kepada seseorang tuh. Faqala lahu, maka berkata si raja nih, anak itu, ya, kepada guru, jazakallahu khairan, ya, mudah-mudahan Allah balas kamu kebaikan tuh, ya. Nah, kan cakep, ya. Untuk Ya, makin guru kan ditanya. pandangannya kan ke sono, ya, ya, gitu. Ya, kita jangan marah dulu kalau anak kita dia domelin di setrap sekolah apa gitu. Ini abahnya udah main laporin aja. Jadi tanya dulu saja. Iya. Ini kalau nggak pakai tanya mungkin ya. Ngapa kan gitu, ya. Ini kan guru kan punya apa tuh firasat, Tujuan. ya, ya, punya firasat tuh, punya, ya, pandangan mata hati, ya, kasar. Dia tahu nih bakal nih jadi orang, bakal di ini nanti supaya dia jadi nanti dia besar dia apa supaya jadi enggak, ya, berbuat enak-enaknya aja gitu. Nah, jadi diktator kan begitu kan cakep kan tuh, ya. Nah, gitu ya. Nah, itu kan sekarang agak nggak tua nih guru zalim apa gitu, ya. Nah, itu ya. Ya, itulah ya, gitu ya, hormatin, ya, pendidik gitu, ya. Kan kita dididik ini, dimomelin, dimarahin sama abah kita, nyak kita kan enak. Tujuan orang tua kan apa tuh? Ya, supaya kita nanti benar. Coba kalau kita didemenin aja, orang tua kita dilepas aja, main udah mau sekolah kayak kagak, kayak bodo amatan. Nah, kita jadi gimana? Ya, kan gitu, ya. Nah, ya, dengan itu kan mungkin sekarang kita nyesel. Coba dulu apa gue diomelin, diapain, gue jadi rajin belajar kan gitu. Ya, dulu kita kan nggak sadar kita kesal sama abah kita kan. Gitu. Ya. Kalau sekarang kan kita tahu dong ini, kalau dulu abah gue tuh galak gitu, gue diomelin gitu, gue jadi orang pinter kan, gue sekolah nggak bener kan gitu. Ya, itu. Nah, dulu kita diomelin, ya, kita anggap abah kita orang
Oh, galak banget dia gitu. Orang dulu kan memang galak-galak kan. Iya. Guru, orang tua dulu galak-galak gitu kan. Zaman dulu kan saya ya. Gitu. Anaknya kagak belajar ngapa, ada kempang lempar ini bisa ke kempang. Gitu. Kalau enggak ada bom tuh. Dia ada bom pisang. Dia nyangkat di daerah tuh bom jepletin aja, jeplet gitu. Ya, itu. Ya. Biar tahan banting, San. Hah? Biar tahan banting. Iya, berarti kan biar dia apa semangat gitu. Dia nggak dialamin. Kalau sekarang kan dialamin. Ya, anaknya gitu. Nah, kalau dulu kan gitu. Mau gitu nih, ya, nggak tuh di pulang apa nangis pulang sekolah setrap gitu. Nah, bukannya gurunya domelin. Kita ini. Dia gini domelin. Nah, lu nggak belajar. Gitu. Jadi setrap gitu. Nah, besok-besok kan jadi kita nggak bisa apa tuh. Perlindungan. Nggak bisa ngadu lagi, nggak ada gitu. Nah, sekarang dialamin. Ya, gitu. Ya, jadi jewer nih. Ya, karena nggak bikin PR, guru diparanin. Gitu. Ya, laporin. Mana mau pinter mana? Ya, dapat ilmu juga berkat. Ya, gitu. Tuh, ya sekarang ya gitu. Ini sekarang banyak orang pinter tapi ya Nggak bener. tinggal gitu ya kan gitu nggak berkah ilmunya gitu ya. Dulu tuh ya pada ya ada sama guru sama apa pada gitu ya gitu dengar apa ya sedikit tuh ilmu yang didapetin tapi ya berkah tuh ya mereka tuh bisa ya untuk diamalin dikerjain ya jadi ilmu yang bermanfaat. Orang dulu kan gitu tuh ya zaman nenek-nenek kita kan nyanyi kita kan gitu belajarnya nggak kayak kita sekarang. Kalau kita kan belajar sekarang pakai baca kitab ngapa orang dulu sih kagak ya diajarin aja baca gini nggak pakai ya gitu diajarin wudhu doa wudhu apa sembahyang doa zikir apa gitu didengerin apa kata guru gitu ya. Kalau kita kan lawan dulu gitu disuruh gini-gini dalilnya apaan gitu dari dalilnya gitu nggak tahu ya dari dalilnya gitu dibilangin ya kagak Ngerti juga. juga kan gitu ya gitu. Kalau dulu kan dia gitu sam'an wa ta'atan gitu ya gitu sami'na wa ata'na. Kalau sekarang sami'na wa asoyna gitu ya. Kalau munafik gitu kan ya kita dengerin tapi kita nggak terima tuh nggak jalanin. Dulu kan gitu ya. Orang dulu tuh begitu ya keras-keras pendidikan. Nah guru kan gitu juga kan dulu kan keras-keras guru pesantren guru apa semua ya apa kan nggak ngapal tuh ya dinein gitu ya. Nah tuh ya tujuan guru kita ya hanya gitu kan ya gitu ya dalam kitab apa tuh ya. Nah, ini kan inna tawi bawal mu'allimah ila humalayan cihani izalam yukroma ya dokter dan guru keduanya nggak bakal nasehatin kita kalau keduanya nggak kita hormatin ya. Dokter kita kudu dengerin dibilangin kalau kita mau sehat kan ini lu penyakit lu sini ini sekarang kita ngelawan kagak bakal dia ya diobatin lo dia. Ya wis kalau disuruh nih bikin nih obat nih mesti gini kita kagak ikutin ya kagak diobatin gitu ya. Nah guru gitu juga dibilangin lu supaya pinter nih gini kagak dengerin gitu juga kan ya nggak bakal tuh diajarin ya. Dikatakan tuh taklim mutalim wakna wijai lik in japau tatawi baha wakna wimaradik in japau tatawi baha ya. Terimalah dengan kebodohanmu kalau kamu menjauh dari guru ya gitu ya. Nah jadi wakna ya wimaradik ya terimalah dengan ya penyakit kamu in japau tatawi baha jika kamu ya nggak dengerin ya nasihat dokter gitu ya itu kan ya itu ya guru dan dokter itu kedua-duanya harus kita hormatin ya. Dokter kan buat sehat badan dohir, nah guru sehat ya batin kan gitu ya. Memang ini dua orang ini katanya jarang yang orang berterima kasih ya kan gitu. Kita berobat nih baik emang pergi ke dokter bilang dokter terima kasih ya saya diobatin ada gak? Balik lagi gitu ya ngasih tahu. Nah, udah gitu udah kita balik dah gitu udah bisa obatin gitu. Udah sembuh gitu, balik. udah sembuh dah gitu datang ke sono sama dokter bilang terima kasih dokter ya saya baik nih diobatin agak kan. Bawain kue talam. Gitu kan bawain dah bro sang Ambon kayak obat.
Ya kasih kagak kan, baik itu. Ya paling dia kan ngakuin dia, belum tua, berapa itu aja kok pantang, gua apa kan gitu, ya tuh ngakuin. Itu bukannya berterima kasih sama dokter yang nasehatin ini kagak. Ya, nah begitu juga kalau pinter kan, gitu. Ya, anak kita pinter, bukannya kita kartu berterima kasih sama guru kan? Anak gua rajin ngapalin. Ini gitu, anak gua rajin ngapalin, dia paling. Dibanggain, ya. Oh, dikerjain dia apa gitu. Gua pinter, bukannya gurunya bukan. Tapi kalau nggak berhasil, siapa yang salahin? Jalan gurunya. Nggak berhasil ya giliran anak itu, ya nggak pinter, nggak ngaku gitu, ya gurunya yang salahin. Dasar gurunya goblok, gitu, kagak bisa didik, ya gitu, ya gitu. Nah dokter gitu juga, kalau kita berobat nih nggak apa-apa, nggak baik, kita kata, dokter itu, gitu kan, itu dia. Iya, Gitu ya, tuh itu ya, dua nih katanya yang orang jarang ya berterima kasih tuh gitu ya. Nah, gitu, ya, hanya kita disuruh dua, karena berdua ini adalah ya membuat sehat kita juga tuh, sehat jasmani dan sehat rohani ya, dokter dan guru kita ya. Nah itulah ya, ini ada cerita sedikit gitu ya. Jadi ini katanya gitulah ya. Nah tuh ya, sehingga seorang tuh anak tadi yang diseksa sama guru, nah dia itu jadi seorang pembesar, nah gitu ya. Nah dibilang tuh di apa, jazakallahu khairan summa amara lahu bijaizatin. Kemudian ya tuh raja tadi tuh anak itu perintahkan tuh anak buahnya untuk memberikan hadiah tuh ya. Nah, memberikan hadiah kepada guru tuh wijaizatin wa sarafahu, dan supaya dia gunain tuh ya, dikasih hadiah ya gitu ya, karena tujuannya bagus kan gitu ya. Nah, bukan tujuannya jelek, tujuannya bagus ya, buat masa depan dia, dididik apa semua keras apa gitu ya. Nah itulah ya, tadi ada kalau ada orang yang nasehatin kita ngapa gitu, seharusnya kita ya bilang ya keras ngapa gitu, dan kita anggap nih wah gitu ya, karena begitu kagak ada dia nanti kita yang kebingungan siapa yang bakal nasehatin kita tuh gitu ya. Itu orang tua kita keras ngapa, begitu dia kagak siapa yang nasehatin, kagak ada yang berani, saudara juga nggak bakal ya, doanya masih mau doa. Nah, gitu ya, nggak ada siapa tuh kalau dalam orang tua, dengan ada orang tua kan, orang tua kan yang bilang nasehatin begini apa gitu, agak ada tuh orang tua, udah siapa yang mau nasehatin kita, nggak ada kan, saudara nggak mungkin dah ya nasehatin, ya bilangin diribut nasihatin gitu ya, gitu ya tuh ya, dia berterima kasih lah ya. Nah ya, dengan ada orang-orang ya yang nasehatin, yang bilangin kita gitu ya. Memang yang namanya manusia itu yang dikatakan anas ya, ma'ada mahayyan ya justahan ya gitu. Manusia selama di hidupnya tuh ya disepelein ya, dianggap ya kecil ngapa gitu. Tapi bayar amruk zuhi nayab sakidu, baru terasa nanti ya rasa kerugian ya, rasa nyesel ketika dia nggak ada ya, hamba kita ya gitu. Biar kata di hidupnya susah kan gitu ya, kita susah, begitu dia kagak ada kita butuh kan, butuh kan ya, gitu lagi adanya kita susah, mungkin kita mulai dulu lawak kita ya, disalahin dulu apa sih punya duit yang apa ya kan gitu. Tapi begitu dia kagak, coba yuk ya, ya gitu ya, gitu ya. Nah itulah ya. Nah ya, jadi diberikan tuh satu ya ijazah, ada satu pemberian tuh ya hadiah wasolafahu apa ada zalika kulluhu Ibnu Hajar fi Zawajir ya, telah berikan ibadah nih ya gitu, semuanya ini oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya ya Az-Zawajir gitu. Nah itulah ya, termasuk ma'asil ya maksiat tangan ya, wa ma'asir rijli mislul masi fi si ayatin al wasin bi muslimin ila nahwi sultani gitu ya. Yang termasuk ya maksiat kaki, itu tangan udah ya, sekarang kaki berbuat maksiat itu seperti apa, yaitu masyu fi si ayatin, yaitu jalan tuh kaki untuk aiwasi, untuk ngadu-ngadu gitu ya.
Nah, bi muslimin dengan seorang muslim ila nahwi sultanin kepada raja. Ya, gitu ya. Jadi kita nih ya kaki kita jalan ya kita bilangin kepada penguasa ya nih ada teman kita orang muslim apa kita bilangin tuh bahwa teman kita tuh ya jahat ngapa gitu ya gitu atau jelek-jelekin ya main atau apa gitu. Nah kita jalan tuh kaki itu bilangin. Nah itu juga termasuk kaki kita ya maksiat itu ya. Ya, kesalahan keaiban kita sesama muslim ya harus kita tutupin ya jangan kita ya buka gitu ya tuh ya ila wasin tuh ya bi muslimin ila nafwi sultanin au qatalahu atau untuk supaya dia dibunuh kan gitu kita bilangin kita ngadu nih ya biar ditangkap dia dah gitu ya muslim au mayaduluhu al muslim ya atau dia berusaha jalan tuh kaki untuk menyakitin orang muslim bighairi haqqin tanpa yang hak gitu ya kaki kita ini jalan buat nyakitin orang gitu ya. Nah itu dosa tuh kaki kita ya ai fi zalikal mazkur kullahu semuanya tuh wazalika yang demikian itu tuh termasuk ya yang menyakitin orang muslim yaitu termasuk kata jasus di auratihi seperti ngintip-ngintip kesalahannya aurat ini ya kesalahan ya ngeliat-liat nyari-nyari kesalahannya orang. Nah itu ya nah itu kaki kita jalan nih umpama teman kita nih ya gitu nah kita jalan kita lihat ya ngintip-ngintip dia ya kerjaannya ngapain tuh ya gitu ya gitu ya jalan sono kok lihat tiap apa tuh ya tiap malam di jalan. Nah kita ngintipin gitu jalan gitu atau apa gitu ya kita awas-awasin gitu kan. Nah itu termasuk juga kaki kita nih maksiat ya gitu ya kita ya kata jasus ya uratihi atau juga wal bahsi an uyubihi atau juga untuk nyebarin keaibannya ya kaki kita nih buat bilangin orang ya bilangin bahwa si A tuh ya kerjaannya tuh gini gitu ya nggak bagus gitu tuh ya. Nah seperti itu gitu ya tuh ya maksiat tuh gitu ya. Nah uyubihi qala Allah Ta'ala Allah berfirman walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Ya, Allah berfirman walladzina yu'zunal mu'minin ya orang-orang yang nyakitin orang mukmin ya siapa tuh yang nyakitin orang mukmin laki-laki wal mukminat atau orang mukmin perempuan disakitin bighairi maktasabu yang dia mereka itu nggak kerjain ya. Nah ya gitu ya teman kita nih nggak kerjain nah kita berusaha nyakitin dia kita nyebarin kejelekannya apa padahal dia nggak berbuat gitu ya. Antasu pakodi kita malu buhtanan wa isman mubina sungguhnya dia itu berbuat suatu perbuatan buhtan ya itu ya bikin tuh ya wa isman mubina dosa yang jelas tuh ya. Nah tuh ya jadi kalau orang tuh kita nggak berbuat ini kita berusaha tuh nyebarin omongan ya yang bukan nah itu berarti kita berbuat sengaja berbuat dusta tuh gitu ya. Nah itulah dia firman Allah wa ghairu zalika dan yang lain-lainnya dah ya daripada perbuatan maksiat tuh ain mazkur min kulli ma harumal masyu ilai dari setiap apa yang dilarang berjalan kepadanya yang diharamkan gitu pergi tuh. Nah seperti mana kadukul ala zulmati ma'arida wi zulmihim seperti kita datang kepada orang zalim karena senang kezalimannya. Ya gitu nih ada orang zalim ya tukang mabok main ya judi gitu ya nggak sembahyang. Nah kadang kita datang ke rumahnya gitu karena senang ya bukan buat nasehatin ya itu termasuk dosa ya karena kita datang ke rumahnya. Kalau datang ke rumahnya tuh kalau mau nasehatin nah itu bagus gitu ya amar ma'ruf nahi munkar gitu. Nah ini datang suruh pengen ngobrol iya nemenin kan ngobrol tuh gitu dia tahu nih teman kita nih ya gitu mabok atau apa gitu judi. Nah kita datang ke rumahnya ya lumayan kan diajak ngopi ya kan redok tuh gitu ya redok bil kufri kufrun
ya redha dengan kekafiran kita jadi kafir, redha dengan kemaksiatan ya berarti kita maksiat, ya kita bantuin, ya gitu, kita senang gitu ya. Nah itu ya, nah itu termasuk kaki kita tuh jalan ke tempat seperti itu ya, ke rumah teman kita tuh karena ya senang dengan kezalimannya. Kalau niatnya untuk apa ya, untuk apa tuh ya amar ma'ruf nahi munkar, nah itu bagus gitu ya, itu baik gitu. Nanti ya kejalika saya bilang ya bizulmihim tuh ya kadukul alal zulmah ya, masuk datang kepada orang zalim ya, ma'arida bizulmihim serta redha dengan kezalimannya. Gitu ya. Kaza fi zawajir, begitulah yang dijelaskan dalam kitab Az-Zawajir. Wa ma'asil farad kazina, itu kaki tadi. Nah karena maksiat tuh ya, anggota tubuh kita yang lainnya yaitu farad, kemaluan ya, yaitu apa kemaksiatannya itu jelas, yaitu zina gitu ya. Kalau Allah Ta'ala ma min zambin ba'da syirkin a'zamu min nutfatin wada'aha rajulu fi rahimin la yakillu lahu ya, kata Rasulullah SAW ya, ini ya itu ya. Ya, ma min zambin, kata Rasulullah tidaklah ada dosa ba'da syirkin ya, sesudah musyrik kepada Allah ya, jadi nggak ada dosa tuh sesudah musyrik a'zamu yang lebih gede, lebih besar min nutfatin wada'aha rajulu, yaitu sperma yang ditaruh oleh seorang laki-laki fi rahimin la yakillu lahu, di rahim yang nggak halal ya, gitu ya, artinya dia berbuat zina gitu ya, itu dosa yang besar ya sesudah musyrik ya, dan musyrik pada Allah dia berbuat dosa, nah ya dia berzina, nah itu adalah dosanya ya seperti ya dibawa daripada kemusyrikan tuh ya. Nah ya Allah larang kita wala taqrabuz zina gitu ya, jangan deketin tuh nahu kana fahisatan wa sa'a sabila gitu ya. Nah ya betul yakilullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda inna zunata ya'tuna yaumal qiyamah tasta'illu qulujuhum naran, sungguhnya ya orang yang zina itu nanti datang di hari kiamat, dipunya paradnya tuh, kemaluannya itu menyala dengan api ya, punya naron tuh ya, tahilu nyala ya, api dari ya kemaluannya. Yuk roku nabainal khalaik ya, orang yang ada sekitarnya itu nanti tahu katanya dengan apa, binut nikuru jihim, dengan bau parad mereka ya. Jadi orang yang ada nanti pada masa tuh kebauan ya, dengan ya paradnya orang yang zina gitu ya. Nah itu ya, wal liwatu, dan ada lagi zina dan liwat ya, itu Lut ya, kaum Nabi Lut nih ya, liwat gitu ya. Wa ilajul hasafa aw wadriha fi duburi zakarin aw unsa, yang dikatakan liwat yaitu memasukkan tuh ya hasafa ya, zakar laki-laki atau kadarnya tuh ya ke ya dubur ya orang laki-laki atau perempuan gitu ya, itu liwat homo ya gitu ya, bahasa kita tuh homo gitu ya. 5 ruya ya, karena berdasarkan yang diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda la yanzurullah ila rajulin ata rajulan, Allah tidak akan memandang seorang laki-laki yang datang kepada laki-laki, artinya diberbuat umum tuh ya, awi mera'atan fid duburi, atau laki-laki itu berbuatnya kepada dubur perempuan ya, itu liwat. Jadi yang dikatakan liwat itu ya bukan pada tempatnya, pada orang perempuan gitu ya. Nah pada dubur tuh ya gitu ya. Nah itu termasuk daripada maksiat parad. Nah wal istimna'u, dan juga termasuk ya perbuatan nih ya paradul maksiat itu istimna binun wabil hamzah, dengan kata nun dengan hamzah istimna ya, hamzah tuh nun ya. Ai tolabi urujil maniyi, yaitu dikatakan istimna, berusaha untuk mengeluarkan sperma gitu ya. Nah bil yadi, dengan tangan
ya ai biyadi nafsihi, yaitu dengan tangannya sendiri, ya. Jadi kita mengeluarkan sperma homo, ya, gitu ya. Ya. Nah, amal istimna biyadi halilati pada izon, adapun mengeluarkan sperma dengan tangan istri itu boleh, ya, itu nggak dosa. Kalau tangan sendiri dosa, ya. Kalau tangan istri enggak, ya. Kenapa? Istri adalah tempat istimna, ya, istimta, ya. Istri itu adalah tempat kita bersenang-senang, boleh dengan jalan apa aja gitu. Asal jadi tadi nggak boleh didubur gitu, ya. Nah, ya. Nah, itu ya dengan tangan istri boleh, ya, nggak haram gitu, ya. Nah, itu ya. Ya itu. Wa ghairu zalika, dan yang lain-lain itu dari istimna tuh. Ai al-mazkur min ma'asil farji, daripada maksiat faraj. Kamusahaqatin nisa, ya, seperti perempuan dengan perempuan, itu disebut musahaqah, ya, lesbian, ya, bahasanya masih kita. Jadi perempuan sama perempuan gitu, laki sama laki, ya, homo kan gitu, ya. Nah, itu juga nggak boleh, ya, haram. Ya, wa huwa antab alal mar'atu bil mar'ah, yang dikatakan musahaqah, yaitu perempuan berbuat sama perempuan gitu, ya. Itu musahaqah. Mislu suratin mayab alubihan nisa, seperti gambaran yang diperbuat oleh laki-laki. Kadza zakarahu ba'duhum, begitulah yang disebut oleh sebagian mereka ulama. Wastadalla biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia itu berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahiqu zina, ya, zinan nisa bainahuma. Musahaqah itu, sahih itu musahaqah, itu zinanya perempuan, ya, bersamanya. Jadi perempuan sama perempuan, nah itu dia, ya, musahaqah, ya. Nah itu ya termasuk zina gitu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian ada sabda Rasulullah SAW, salah satun la yuqbalu minhum qaulu la ilaha illallah, ya. Ada 3 macam yang tidak diterima dari yang 3 macam ini, ucapan kalimat la ilaha illallahnya tuh, ya, diucapkan kalimat la ilaha illallahnya tuh nggak diterima sama Allah. Siapa? Ar-raqibu wal markub war-raqibatu wal markubatu, laki-laki bersama laki-laki, perempuan bersama perempuan. Nah itu dia, ya, nggak diterima tuh ucapan qaulu la ilaha illallahnya, ya, selama dia berbuat gitu, ya, seperti itu. Kalau dia tobat sih, ya, ya, diterima gitu, ya. Wal imamul jahir, dan yang ketiga yaitu imam yang zalim, pemimpin yang zalim, itu nggak diterima tuh ucapan kalimat la ilaha illallahnya tuh, ya, imam jahir gitu. Apa ada Ibnu Hajar, ya, fi Zawajid lah memberikan, ya, faedah, ya, pengertian ini oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Zawajidnya. Kamu hazatir rijalu ma'a ayyab ala rajulu bil amran, seperti juga laki-laki mupahazah. Mupahazah tuh, ya, sama-sama, ya, pakat gitu, ya, laki-laki, yaitu berbuat dengan laki-laki pemuda, amrat tuh, ya, pemuda, ya, gitu, ya. Al-jamil, ya, pemuda yang ganteng tuh. Wi ayyuda digar rajulu zakarahu wa yadkulahu baina fakizal amran, yaitu dengan, ya, dimasukkannya tuh zakarnya ke pakai pada laki-laki tadi gitu tuh, ya. Jadi laki-laki sama laki-laki itu. Ya, kama yaf'alur rajulu bil mar'ah, sama seperti, ya, laki-laki berbuat pada perempuan. Karena zakarahu ba'dun nasi, itulah yang disebut oleh sebagian dari manusianya gitu. Wa huwa haramun, itu semua adalah haram. Yastahiqu ta'zir, wajib dinasehatin, diomilin, itu orang yang berbuat seperti itu, ya. Jadi orang yang buat tuh liwat, musahaqah, mufahazah, ya, gitu. Nah, itu semua harus ditakzir, ya. Jadi nggak sama seperti dia berbuat zina, ya, tapi hukumnya jelas, itu hukumnya haram gitu. Kalau zina kan, ya, berarti dia kan harus didera tuh,
ya kalau yang sama-sama masih belum nikah, nah itu kan dicambuk tuh mi'ata jaldah ya gitu, azani wazaniyatu tuh ya, nah gitu ya gitu. Nah, kama apa ada Syekh ya sebagaimana diberikan ifadah ya penjelasan oleh dalam guru wa huwa dakhilun fi umumil hadis, ini masuk dalam ya umumnya hadisnya tersebut allazi zakarahul al-Asqalani fi bulughil maram fi babi hadis zina, yang disebutkan oleh Imam al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram dalam bab hadduz zina ya, hukuman zina gitu ya. Fi babi hadis zina wa huwa, yaitu hadisnya wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kata Ibnu Abbas ya, la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, telah melaknat Rasulullah sallam al-mukhannisi minar rijali wal mutarajjiyati minan nisa ya. Ya al-mukhannisin yaitu laki-laki ya, yang al-mukhannisi minar rijal, perempuan yang mirip kayak laki-laki, banci gitu ya, wal mutarajjiyat minan nisa, dan laki-laki yang berbuat seperti perempuan gitu. Wa qala, kata Ibnu Hajar, akhrajuhum min hadisnya ya, kata Nabi ukhrujuhum min buyutikum, kalau ada tuh laki-laki seperti itu, perempuan seperti itu ya, laki-laki ya kayak perempuan, lenggoknya punya semua kayak perempuan, nah itu usir dari rumah, jangan ada ya, karena nanti nular kan gitu ya. Nah juga perempuan gitu juga, kalau perempuan tuh kayak laki-laki gitu usir ya, karena takut nanti jadi nular kan gitu ya. Nah itu nggak boleh ya. Nah itu mukhannisi minal rijal wa mutarajjiyat minan nisa gitu ya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari intah. Wa huwa aidan dakhilun fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini juga hukuman seperti ini masuk di dalam ya ya hadis ya yang berikutnya nih. Qaulus salam salah satu la tuqbalu lahum syahadatu an la ilaha illallah, ada 3 orang macam nih yang tidak terima bagi mereka itu ucapan kalimat syahadatnya, yaitu syahadatu an la ilaha illallah, ar-raqib wal marqub gitu ya, laki-laki sama laki-laki, wal raqibah wal marqubah, perempuan dengan perempuan, wal imamul jahil, dan imam yang zalim tuh ya. Hadis tadi sana itu masuk dalam ya bilangan daripada umumnya untuk hadis ini nih, untuk mentakzir gitu ya, melarang gitu. Nah ya gitu, marqub wal imam jahil. Haza wa'idun sadidun, ini adalah merupakan ancaman yang berat gitu ya. Itulah ya Rasulullah tuh keluarin hadis seperti itu gitu. Nah ya, wa min ma'asil fardi al baulu fil masjidi, termasuk maksiat tuh ya, kemaluan ya, yaitu kencing di masjid ya, masjid kita kencingin itu ya, itu dosa itu ya, biar kata dia halamannya juga ya, karena halaman masjid itu adalah atap masjid itu ya. Ya, jadi masjid itu bukan buat tempat kencing ya, tempat ibadah gitu ya, walau fi inain, sekalipun ya dengan bejana ya, artinya kita bawa ember, kita kencingnya di masjid, dosa. Nah kalau tempatnya dan dibikinin sih nggak apa-apa, itu karena itu disebut harimul masjid itu ya, tempatnya tuh WC-nya gitu ya, dikasih WC-nya kan ada WC-nya tuh, harimul masjid itu boleh, nggak apa-apa, emang udah dibikinin disusun ya, masjid-masjid tuh emang ada harimunya tuh ya, ada tempat yang dia khususin buat, jadi nggak dosa kita kencing di situ. Kalau nggak dibikinin begitu dosa ya, karena itu tanah masjid ya, karena tanah masjid tanah wakaf gitu ya. Nah itu sengaja emang dibikinin jadi harimu tuh, jadi buat apa tuh ya, buat buang sampah, buat apa di situ ya kan, kalau sampah kan kotor ya kan, nah gitu. Nah itu nggak dosa situ ya, karena itu udah ada
ada batas harimul masjid. Tapi kalau yang namanya di masjidnya nggak boleh sekalipun gitu pakai ya, nah nggak ada gitu bawa apa tuh ya, bawa botol aqua gitu ya, kita kencing tuh di masjid di dalam, kita duduk gitu kencing gitu pakai botol aqua, tetap dosa gitu ya, itu nggak boleh itu ya, sekalipun kan pil ina ya pada bejana kita ember baskom kencing masjid boleh ya. Nah tapi kalau di tempatnya mau nggak dibolehin gitu. Kalau dari rumah? Hah? Kalau dari rumah tujuannya ke Mau kencing? Mau kencing buang air? Nggak boleh ya, gitu. Itu sengaja jadinya. Itu kan dibikinin tuh apa tuh tempat kencing apa begitu kan bukan disuruh kencing gitu. Tempat duduk pada. Itu kan buat darurat. Dibikinin. Jadi orang yang darurat tuh yang rumahnya jauh ya, kayak lu cek itu jauh lu pengen kencing, kalau lu pulang dulu balik lagi. Ya udah selesai udah. Hah? Yang gitu ya. Bukannya gitu, jadi kita lu kalau pengen kencing gitu, nah lu gitu nih darurat udah nih, ya udah dekat kamar, nah kencing dari situ, itu kan darurat. Nah kan kita disuruhin sama Nabi kan, kita ya bagusin wudhu, sempurnain tuh wudhu, jalan ke masjid sono. Nah itu orang yang berwudhu dengan sempurna di jalan ke masjid, ya itu dia setiap langkahnya yang di jalan itu Allah angkat derajatnya, Allah ampunin dosanya, kan gitu kan? Nah itu dapat pahala setiap langkahnya. Kalau Yang belum wudhu? Hah? Kalau belum wudhu dari rumah? Yang belum duduk ya kurang, Oh. gitu. Ya jangan duduknya di sono, ntar aja di masjid, apalagi mau kencing. Aja di masjid, pengen berak di masjid, ada WC-nya ada cara. Ya nggak boleh. Itu disuruh dari rumah tuh, nah di sono. Nah kalau umpama gitu kan, gitu mau sholat jamaah aneh, wah batal, pulang dulu, ya ketinggalan. Nah ini dibikinin tuh, ya itu kan pendapat ulama, jadi membolehin tuh, ya gitu supaya jadi orang nggak darurat. Nah kalau pulang dulu sono, ya balik lagi tiap sono udah selesai, gitu ya. Lu main kencing itu pulang dulu lah, wudhu, habis wudhu jangan balik lagi, jam sini udah selesai cek. Iya. Hah? Iya. Iya, gitu, nggak bakal ditungguin. Ya kalau di musola kan kadang-kadang kan misalnya di luar jam dah. Nah, Di luar jam kadang-kadang di musola di luar jam. iya jam nggak sholat. Iya. Gitu. Karena dari rumah ada sengaja buang air gitu istilahnya. Iya jangan juga, Kayak- nggak boleh, makro. Jadi kayak WC umum jadinya gitu. Iya, nggak boleh, makro. Makro apa haram? Makro. Makro. Iya, kalau musola kan, iya, kalau musola kan beda dengan masjid, gitu, ya. Makro itu masuk kita ngotorin, ya, ngotorin tempat siar agama, gitu, ya. Oh, gitu, ya kata musola juga kan gitu, ya. Kalau masjid memang jelas tuh, ya. Nah, wakaf masjid memang nggak boleh. Nah, kalau musola, nah itu jadi makro kita situ. Mau buang air, mau mandi di situ, ada di musola, kan gitu, ya. Sampai lagi tuh gunain air wakaf dari situ kan nggak boleh, ya. Kan air yang di musola kan wakaf tuh, iya wakaf itu gunain buat itu buat, ya buat mandi, buat apa situ, ya. Ya, nggak boleh gitu, ya. Tuh, ya. Nah, biar ada apa? Ada fungsinya masing-masing, ada tetap kayak gitu ya. Jadi jangan bilang, wah ada saran wakaf. Ini kalau wakaf umum sih boleh, wakaf dibikin nih sumur, wakaf umum, itu mau ngapain nggak boleh situ, ya. Gitu emang banget umum. Nah ini wakaf musola, wakaf masjid beda, jangan disamain gitu ya. Jadi kalau buatnya nyuci motor, nyuci mobil, nah itu nggak boleh, jangan gitu, ya. Itu ya. Ini buat nyuci motor dari situ, nggak bayar kan? Iya. Iya. Jadi tayar. Hah? Ngirit air. Nah kalau di rumah dong kan di rumahnya. Ya, bayar listrik. Itu. Masjid dipakai. Jangan ya. Jangan tuh ya. Nah itu ya. Nah termasuk tuh maksiat tuh ya, maksiat parah tuh, yaitu kencing di masjid walau fi inain. Wal baulu awit tawudu alal qabril muhtaram, kencing atau buang air besar ya di kuburan orang yang dihormatin, ya kita kencing gitu kuburan tuh ya, orang yang kita hormatin tuh kuburannya, ya kuburan siapa nih, ya orang tua kita ya, atau kuburan orang-orang ya yang kita hormatin dah ya, itu Kalau keluarga tidak kita. boleh ya. Hah?
Kalau kuburan Cina boleh Oh, sih. Cina sih boleh lah. Apa gitu berakin gitu, kita berakin dikencingin, orang kafir, nggak apa-apa. Nah kalau kuburan orang Islam kan mesti dihormatin, nah gitu. Ya kalau kencing nggak boleh duduk gitu, ya didudukin nggak boleh kan di mesannya tuh, ya mesannya duduk gitu, ya nggak boleh, ya dosa masuk gitu, ya. Ini yang Nabi kata tuh, rakyat udah doa kubrin, ya, duduk di atas kuburan itu katanya lebih baik daripada dia apa duduk di atas bara api neraka 40 tahun. Gitu, ya, itu tuh hukumannya. Gitu. Jangan gitu main dudukin aja di arah kubur dudukin, ya kuburan itu, ya nggak dapat duduk, gitu atau digelarin tikar kuburannya udah rata. Nah, kita duduk situ, ya, jangan, nah, diri aja kalau gitu jarak kuburnya, diri aja udah, jangan pakai duduk gitu, diri di sela-sela kuburan gitu, ini sini gitu, diri dah, ini jangan lama-lama, kalau diri kan nggak apa tuh, ya, nggak lama jadinya, cukup biar kuburan tuh baca Fatihah, ngapa udah doa, berlaku marhamu udah, ya, gitu, ini kayak pidato ngapa juga, kan pidato sudah tempat makan. Itu ya kalau ada tempat makan sudah tak pidatonya tempat makan di situ cukup dengan baca ya ya baca Fatihah tahmid kita gitu udah itu tak disuruh tempat makan baru udah pidato gitu ya jangan ya kenapa orang diri capek kan akhirnya dia apa duduk lah gitu ya sebentar aja tuh di kober ini gitu kalau kober yang udah penuh tuh kuburan dada penuh gitu jangan pakai ya duduk gitu ya meskipun tuh udah rata gitu ya karena biar kata udah rata tuh kalau memang masih belum puluhan tahun kecuali kalau yang udah puluhan tahun tuh yang udah tulang-tulangnya itu jadi abu gitu itu kan tulang-tulang manusia itu jadi abu kan bukannya 10 tahun itu belum jadi abu kan gitu masih tetap jadi masih gitu ya nah itu kita lihat udah rata tuh gelas tikar gitu. Ya, dosa gitu ya. Nah, ya, tuh ya, duduk di kuburan, apalagi kencingin, ya. Kita lihat ada apa tuh kucingnya gitu mau berak di kuburan, wajib kita usir. Ya, wajib kita usir. Ya, jangan kita duminin, dasaran kucing nggak dosa, ya kucing nggak dosa, nah gitu. Yang lihat, kucingnya sih nggak dosa dia sih mau berak mana aja kuburannya dicacok-cacok, mau berak, kita duminin, ya gitu. Yang dosa, ini usir, kasih tuh. Ya, ada yang di bawah kuburan dibikin kandang ayam. Ini kandang ayam. Ya, berakin ayam, bukannya dibuangin. Ukuran kongnya lagi saat bawah. Ya, yang lagi, ukuran kong itu sambil bang kongnya di apa? Ya, kongnya lagi tidur diberakin ayam. Kongnya dari kong, kong. Iya, kong dibikinin kandang ayam situ. Ayam, kambing. Hah? Kambing. Nah iya sama. Iya, itu. Itu dosa itu lah. Itu. Itu mau orang. Oh, iya kalau mau no kuburan orang Israel no. Iya. Hah? Ya orang lain nggak berani kuburan kau ini dia cuekin. Oh ya, nah ini ya, itu ya, di kuburan tuh dihormatin, gitu, hormat orang Muslim tuh, itu kita hormatin, kecuali kuburan orang kafir aja masih diomelin, ya, kita kencing kita apa situ, ya, lagi orang Islam, ya, nah ya, jangan tuh ya, jangan gunain tuh termasuk ya hasil ya, para tuh gitu ya, karena kita kencing tuh ya di masjid, di kuburan. Ya, mutawajjih maqbarah al-muhtaram kama apa dahul husni di kifayatil akhyar sebagaimana dijelaskan oleh Imam Husni di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Wal maksiatu kulli badani dan maksiat seluruh badan dakarang ya udah perut udah mata tangan kuping semua udah dari kaki udah semua tuh semua anggota udah nah karena seluruh badan kita nih berarti bisa jadi berbuat maksiat apaan tuh jadi kalau kita berbuat maksiat ini berarti bukan mata bukan mulut aja atau tangan jadi seluruh badan kita ini dosa gitu ya nah di badan
Nah, seperti apa nih maksiat seluruh badan? Yaitu kalau uquqi lil ya walidaini, yaitu durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua tuh, kedua orang tua itu maksiat seluruh ya badan. Jadi bukannya dia apa, bukannya kali mata doangan. Ya meskipun mata yang delikin, ya gitu kan, ya tapi seluruh tuh dosa. Atau mulut yang ngomong kan gitu, ya yang ngomelin, ya nyaknya, abahnya ngomelin, kan gitu. Ya yang dosa bukan mulutnya aja, mulut doangan dasar mata enggak, tangan kan gitu, enggak, ya kalau orang tua tuh dia seluruhnya gitu ya, tuh ya badannya gitu ya, hukum walidain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunubi yu'akhirullahu ya minha ma syaa ila yaumil qiyamati illa uquqal walidaini wa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayatid dunya qabla al-mamati. Rasulullah SAW bersabda, ya kullu dzunub, semua dosa-dosa itu yu'akhirullahu minha, Allah takhirkan tuh seksaannya tuh nanti. Ya dosa apaan aja tuh nanti dia dosanya tuh Allah takhirkan, enggak takjil, ya enggak buru-buru di dunia kasih. Ya kayak tadi tuh, ya dosa maksiat tangan, kuping apa semua kalau kita berbuat itu di dunia nih Allah enggak buru-buru balas. Gitu. Tapi kalau yang ini nih gitu ya minta tuh masa ya kapan Allah kendaki ila yaumil kiamat, sampai di kiamat, illa kecuali dosa apa tuh uquqal walidaini, yaitu dosa durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua itu balasannya bukannya nanti di akhirat aja, itu katanya Allah takjilkan, fa innallaha yu'ajjiluhu, sungguhnya Allah segerain tuh seksaannya li sahibihi, buat orang yang durhaka kepada orang tua, fil hayatid dunya, di kehidupan dunianya ini, qabla mamati, sebelum dia meninggal. Kita durhaka sama orang tua bukan dosanya nanti ya udah mati, kita udah mati baru Allah ya kasih tuh seksaannya, tapi masih hidup kita ini Allah udah kirimin tuh dosanya. Ya. Jadi sunnah ada. Ada juga ya. Ya iya. Ya, jadi di dunia juga, di akhirat juga. Ya, kalau kita durhaka sama orang tua tuh. Ya. Ini kan di Quran aja kan Allah selalu kan suruh apa tuh kita tuh. Anis kurli waliwa lidaik tuh. Allah selalu ukur apa tuh barengin. Ya syukur pada Allah, syukur kepada orang tua ya. Tuh ya hukuman gitu juga gitu ya. Tuh ya. Ini jangan ya gitu. Karena Allah tuh udah bukti ya. Karena ada orang tuh ya, orang tuanya tuh ya, dia kagak apa tuh waktu hidupnya orang tuanya dia cuek aja begitu. Begitu dia tua tuh ya, anaknya dia juga sendiri cuekin dia. Oh. Itu tuh dia kan tuh dibawa apa ya apa ya, Allah buktiin waktu hidupnya ya. Dulu waktu ya apa tuh ya orang tuanya tuh sakit ngapa tuh dia tuh gak apa bodoh aja orang tua. Begitu maknya kan meninggal udah ya, dulu orang tuanya meninggal tuh. Nah dia apa, dia sekarang tua, nah anaknya cuekin lagi dia gitu. Nah itulah ini yang Allah apa namanya, biru apa akum tabiru abna akum ya, baktilah kamu kepada orang tua kamu ya, nanti anak-anak kita tuh bakal bakti ya. Waktu hidupnya tuh dia nggak pernah ziarah kubur kepada orang tuanya ya, begitu dia mati anaknya pada kagak ya nggak ziarahin, alasan dia gitu ya. Tuh bapaknya mati gitu udah dia nggak pernah ziarah, dia tahu kan kagak tuh kuburannya di mana, mbaknya di apa dia dikuburin ya gitu, nggak pernah ditengok dia apa gitu. Nah sekarang dia udah mati, anaknya udah doain aja ya. Itulah Allah tuh ya. Nah ya, ini kalau dosa orang tua begitu ya. Jadi bukannya nanti di akhirat, tapi Allah buktikan di dunia nih sebelum kita mati, itu Allah kasih udah bukti itu ya. Gitu ya. Nah tuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ibnul bar ya la yadkhulun nar wal aqi la yadkhulul la yadkhulul jannah.
Rasulullah bersabda, anak yang bakti dia nggak bakal masuk neraka, sedangkan anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Qala Ibnu Hajarin fi Zawajir. Ya, berkata Ibnu Hajar dalam kitab Zawajir, al-uququ li ahadil walidaini huwa ayyuziyal waladu ahada walidayhi bima law fa'alahu ma'a ghairil walidaini. Kata Ibnu Hajar, ya, durhaka kepada salah satu kedua orang tua, yaitu nyakitin si anak, menyakitin salah satu kedua orang tuanya dengan apa? Bima lau fa'alahu ma'a ghairil walidaini, dengan sesuatu yang dia perbuat bukan kepada orang tuanya gitu ya. Jadi kita berbuat nih nyakitin orang lain, nah karena kita nyakitin orang tua tuh, nyakitin orang lain kita sakitin, itu termasuk durhaka gitu ya, gitu ya. Nah kita umpama nih sama orang gitu ya, sama teman kita ya, kita apa tuh ya, kita omelin, kita ngapain, nah karena kan itu kan kita nyakitin orang tuh, nah kadang kita ngomong orang tua kita gitu, kita sakitin, kita omelin, sama gitu begitu ya. Orang lain kan sakit tuh ya gitu, nah orang tua kita sama juga gitu. Hanya Al-Quran tuh kasih paling sedikit aja apa tuh, wala takul lahuma upin gitu. Itu kata-kata up tuh atajar artinya. Nah ya atajar tuh artinya kaget. Ya, yang biasa itu kita ngomong sama kita, sama bapak kita tuh lembut, enak. Nah sewaktu-waktu tuh ya kita dipanggil ya sama orang tua kita ngomongnya keras. Nah kan ya gitu, nah orang tua kita kan kaget. Itu nyakit nih. Kok nih anak biasanya di panggil jawabnya enak, kok nih tumben begini. Nah itu kan berarti nyakitin gitu. Tuh kecil tuh Allah gitu ya. Allah tuh kata wala takulaupin tuh ya gitu ya. Nah ini Allah tuh ya dalam ilmu kaidah ushul fikih itu tanwihul adna ala ya a'la gitu ya. Dalam ilmu ushul fikih itu Allah ngomong begitu tuh ya, wala takulahuma itu tanwihul adna, Allah ingetin yang kecil, yang rendah. Ini untuk supaya kita sadar nama yang tinggi. Yang kecil aja itu Allah bilang kagak boleh, ambil lagi. Nah, gitu ya. Itu ya. Mbaknya dipukul, diapain, dia ngomong kasar aja kagak boleh ya, lagi yang gitu ya. Ya, itu durhaka gitu ya. Nah, yuk ziyal waladu ahada walidayhi bima law fa'alahu ma'a ghairil walid kana muharraman, itu adalah diharamin ya gitu ya, min jumlati shaghair ya, daripada bagian dosa-dosa kecil gitu ya. Kita tuh sama orang untungan kan dosa kecil, nah sekarang ya kepada orang tua, nah begitu nggak boleh. Bayan tapi lubin nisbati ya ila ahadil walidaini ilal kabair, maka pindah tuh ya perbuatan seperti itu kepada salah satu orang tua kepada dosa besar. Jadi kalau kita tuh umpama kita orang tuh ya kita delikin gitu ya kan dosa tuh, tapi kan tuh orang dosanya kecil gitu. Nah kalau kepada orang tua kita itu jadi dosa besar gitu ya. Dibanding tuh orang sama orang itu dosa kecil ya, kita jalan apa tuh ya, nah, kita pelototin, kita delikin ya, atau kemarin tuh kita kasih isyarat yang jelek gitu. Nah kalau sama orang tua, nah itu jadi dosa sebesar itu ya. Nah ya itu kembali ila ya, nah ya kepada yang besar tuh gitu, ilal kabair. Au ayu khalifa amrohu ya, termasuk durhaka orang tua yaitu tidak ngikutin perintahnya, mukhalafah, menyalahi perintah, disuruhin ya kita nggak dengerin gitu ya. Ya tuh ya itu ya, tapi itu udah nggak punya orang tua kan gitu ya. Ada yang tua dan nih yang masih ada punya orang tua ya, nah ya dengerin jaga nih ya, itu udah nggak ada orang tua. Nah dulu masih hidup tuh pernah nggak gitu begini. Nah kalau kita pernah begini nih ngelawan orang tua ya, sekarang ya kita minta maaf ke orang tua ya.
Nah ini gitu kan ada hadis kan hal baki ya min birri walidain ya Rasulullah, apakah masih ada buat kita berbakti sama orang tua sedangkan orang tua kita udah meninggal, orang tua saya udah meninggal nih dalam hadis tuh gitu. Nabi kata ada as-salatu lahuma wastighfaru lahuma, Nabi kata salatin keduanya dan istighfarin buat keduanya ya. Hanya kita kalau kita merasa dulu waktu sama orang tua kita masih ada, kita nggak dengerin dibilangin apa gitu, orang tua kita kan kesel. Nah itu yang gitu ya. Nah sekarang kita balasnya supaya nggak masuk kita orang yang durhaka orang tua ya. Nah istighfarin dah. Nah kita ya Robi pilih wa liwalidaya astagfirullah liwalidaya dah ya gitu. Apalagi sekarang bulan Ramadan nih ya yang bagian makfirah ya biar banyak ingat atau orang tua ya kita istighfarin gitu ya. Dulu kan banyak kita dibilangin, dimelin, diapain kita nggak dengerin, itu lah buat dengerin yang dikasih nggak jalan aja ya. Doa sama gitu dah agak. Nah sekarang kita gimana dah ya. Nah inilah ya itu. Hanya dalam satu hadis katanya orang yang meninggalkan satu hari doa kepada orang tua Allah bikin rezekinya seret gitu ya. Satu hadis tuh ya gitu mantarokat tuh doa orang lidah gitu ya siapa orang yang meninggalkan doa tuh buat orang tua Allah jadikan rezekinya seret tuh ya gitu. Hanya kita tiap hari lah ya bacain ya, tapi kita sembahyang dah 5 waktu paling itu kurangnya ya kalau rawi pilih waliwa ya. Nah itu ya kita ya do ya. Nah tuh jadi kalau sama orang tuh termasuk dosa kecil, tapi kalau orang tua termasuk dosa besar tuh gitu ya. Nah tuh ya ila kabair. Nah, au ayyuhalifam bahu au nahiyahu, atau menyalahi, nggak dengerin larangannya, ya nggak dikasih sama bak kita. Nah, kita tetap melawan tuh. Bima yadkhulu fihi al-khauf 'alal waladi, yaitu yang ada padanya tuh larangan, yang ada kekhawatiran tuh orang tua kepada anak. Bizalika pada yang demikian itu. Ya, ini abah kita nggak kasih karena dia merasa apa tuh, merasa khawatir ya mau kita tuh gitu ya, nggak dikasih jangan. Nah ya jangan kerjain, jangan pergi, nah gitu. Nah kita nggak dengerin, nah itu termasuk kita ngelawan gitu ya. Nah itu ya yang membawa padanya rasa khauf gitu ya. Lawan bizalika au ayu khalifa pisafarin, atau juga tuh anak menyalahi ya larangan tuh orang tua untuk musafir ya suku alal walidi, yang nyusahin orang tua. Kita mau pergi nih gitu ya, nyak kita abah kita nggak kasih, jangan ya. Kenapa? Ya mungkin nyak kita abah kita kan ya khawatir tuh kalau kita pergi jadi ngapa-ngapa, atau juga nggak ada orang yang bakal ya ngurusin dia atau apa kan, itu pergi. Nah sekarang kita nggak kasih, kita jalan di jalan juga ya jalan juga gitu. Nah itu berarti ya durhaka orang tua gitu ya, karena itu nyakitin gitu ya. Nah alal walid walaisa wiwadin alal walid, tapi perginya itu bukan yang perlu ain yang wajib. Kalau kita mau perginya yang wajib, orang tua tuh nggak kasih, nah itu kita pergi juga nggak apa-apa gitu ya, nggak jadi durhaka gitu ya. Gitu mau pergi haji nih gitu, abah kita yang kita nggak kasih, nah itu nggak apa-apa kita berangkat gitu, karena itu yang wajib. Kalau yang sunnah jangan ya gitu ya. Nah kalau yang wajib nggak apa-apa tuh ya, walaisa wiwadin al walid gitu ya. Nah, au fi batin tawilatin bima laisa ya'lamu nafiun ya. Laisa bi ilmin nafiin, atau juga dia perginya tuh fi batin tawilatin, yaitu pada masa yang lama, yang nggak ketemu lama gitu ya. Bi batin tawilatin bima laisa bi ilmin nafiin, yaitu bukan untuk cari ilmu ya. Nah kalau tuh kita pergi untuk nyari ilmu, awak kita nggak kasih, boleh kita pergi juga, jalan gitu ya. Jangan apa tuh ya, jangan
jangan kalau gitu mau belajar mau apa ya kita Allah gitu nggak kasih gitu kita nggak pergi nah jadi orang tolol gitu ya pergi nggak apa-apa itu nggak termasuk apa tuh ya durhaka orang tua gitu ya buat nyari ilmu yang ya wajib manfaat tuh gitu ya boleh gitu wala kaswin atau juga untuk nyari usaha gitu ya nggak termasuk durhaka tuh ya gitu mau dagang mau apa gitu pergi jauh kemana nah mbak gitu nggak kasih udah lah lu dagang dia di sini aja nah kalau dapat tuh duit ya nah pergi jalan jauhan gitu ya kaswin ya nah wabayanu hadzal dhabit ya penjelasan catatan seperti ini ya anna kaulana bahwa perkataan kami di sini kata pengarang nih ya gitu ayu ziyal waladu ahada walidayhi yaitu ya menyakiti salah seorang anak itu kepada kedua orang tuanya gitu ya nah tuh ya jadi kita nyakitin gitu au yadribuhu bihaitsula yantahis satamu atau juga memukulnya tuh au ya dulu ya itu banyak ibu au ya dulu biji atau juga daruratin dia ya gitu ya bihaitsula yantahis satamu ya au ya gitu yang tidak sampai mencaci maki yaitu ya atau juga yaitu ya nyakitin tuh orang tuanya ya sekiranya nggak sampai caci maki sama orang tua gitu nah itu nggak termasuk ya akul walidain tuh ya awid darbu ilal kamilati atau juga sampai memukul ya pukulan yang membawa kepada dosa besar fa'innahu yakunul muharramul madhkuru karena itu semua adalah yang diharamin ya yang tersebut semua tuh iza fa'alahul waladu apabila si anak itu berbuat ma'a ahadi walidayhi kabiratun apabila tuh anak berbuat yang salah satu ya kepada kedua orang tuanya itu termasuk dosa besar. Jadi kalau kita nih berbuat sesuatu perbuatan tapi enggak jadi nyakitin orang tua atau juga enggak sampai menjadi apa tuh ya mencaci maki orang tua, nah itu tetap masih termasuk dosa gitu ya, itu ya, nah ya tetap tuh dosa katanya gitu ya, nah ya gitu maaf adiwadidai kami rotu. Wa kharaja bi qaulina ya ayu azziya ma lau akhadha falaisya fa kulusan au syai'an yasifan ya tapi tidur enggak ya panjang lagi ya nanti enggak masuk bagian daripada tuh ya nyakitin orang tua durhaka orang tua kalau kita ambil duitnya gitu kan kita sering ambil duit itu ya bagian fulus besok lah ya Idul Fitri ya panjangan tuh masih ke bawah masih ada bisa insyaallah habis nih ya terakhir itu tinggal dikit insyaallah ya tarawat gantinya ada sedikit tapi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu ma nufihi wa ma natlubu ma nartadi bi rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nufihi wa ma natlubu ma nartadi min hawaijina wa sallimna min al-ilahi wa la fa'at wa la haq wa la qawwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alil dunya akbar hammina wa la ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma
Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' la yasha wa amalin la yurfa wa la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal